Abdurrahman Umar, baca. ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له ويسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Masya Allah, mumtaz. Ya, kita jelaskan hadis yang kedua. Ana bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Hadis yang kedua, An Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Dari Umar radhiyallahu taala anhu juga. Aidan itu apa artinya? Juga, ya. Berarti sebelumnya dari Umar dan ini dari Umar juga, ya. Jadi hadis pertama bersumber dari Umar, hadis kedua juga bersumber dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, Umar berkata. Di sini Umar radhiyallahu taala anhu beliau bercerita tentang sebuah kejadian yang dilihat oleh beliau, ya. Dan kejadian tersebut dialami oleh beliau langsung, ya. Kata beliau, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Bainama nahnu, tatkala kami, julusun,
sedang duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bercerita, ketika kami, kata Umar, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba datang ada seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Dan di sini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Di sini kata Umar bin Khattab, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Dan ini menunjukkan kepada kita tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sangat tawadhu', merendahkan diri, ya. Beliau tidak sombong, ya, terhadap para sahabat-sahabat beliau, ya. Beliau mempunyai sifat rendah diri, ya. Kalian harus membedakan antara rendah diri dan menghinakan diri, ya. Orang yang merendahkan diri itu tidak sama dengan menghinakan diri, ya. Menghinakan diri itu tidak boleh, ya. Menghinakan diri di depan manusia itu tidak boleh, ya. Kita hanya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun merendahkan diri di hadapan manusia itu termasuk akhlak yang mulia, ya. Bagaimana sikap merendahkan diri? Ya, tidak sombong, ya, tidak angkuh, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling bagus, ya. Dan dia melihat teman-temannya, ya, dengan penglihatan yang sama dengan dirinya, ya. Dia tidak menghina teman-temannya, ya. Tidak menganggap teman-temannya bodoh, ya. Tidak menganggap teman-temannya lebih hina daripada dia, ya. Nah, ini namanya tawadhu, ya. Merendahkan diri di hadapan orang lain, di hadapan teman, ya, apalagi di hadapan ibu orang tua kita, ya. Adapun menghinakan diri ini tidak boleh, ya. Menghinakan diri di depan makhluk tidak boleh. Dengan bersujud di depan makhluk, ya. Bersujud di depan raja, bersujud di depan penguasa, bersujud, ya, betul-betul bersujud seperti sujud kita ketika sholat, itu tidak boleh, ya. Itu namanya menghinakan diri di hadapan makhluk. Kita hanya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun merendahkan diri, maka ini berbeda, dan ini adalah sifat yang terpuji, ya. Ketika seseorang tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling hebat, ya, maka inilah yang disuruh, ya, diperintahkan dalam syariat kita, yaitu memiliki sifat tawadhu, ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, beliau mau duduk bersama para sahabatnya, ya. Padahal beliau adalah seorang Rasul, ya. Guru dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pelantara Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat ini, ya, yaitu perantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak sombong, ya.
Beliau mau saja duduk-duduk bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbeda ya dengan kita ya, sebagian kita ya, di masyarakat ya, karena sudah menjadi ustadz, karena sudah menjadi tuan guru, karena sudah menjadi kiai, maka dijumpai saja susah, apalagi sampai duduk-duduk ya, ngobrol ya, akrab ya, itu susah ya. Kenapa? Ya mungkin ya, karena merasa ya, dan ini sifat yang tidak baik ya, mungkin merasa dirinya sudah mencapai derajat yang tinggi ya, sehingga tidak cocok ya untuk duduk-duduk bersama murid-muridnya ya. Dan ini tidak bagus ya. Seorang murid tidak bisa duduk bersama gurunya ya. Ini tidak bagus ya. Tidak akrab dengan gurunya itu tidak baik ya. Karena susah nanti bagi muridnya untuk menanyakan suatu pertanyaan yang dia butuhkan kepada gurunya ya. Kalau gurunya tidak mau duduk bersama muridnya ya, apalagi dengan anggapan itu akan menghilangkan wibawanya ya, itu akan menjatuhkan martabatnya, ini tidak baik ya. Dari segi akhlak tidak baik, dari segi penyampaian ilmu juga tidak baik, karena nanti muridnya akan kesusahan untuk menanyakan apa yang dia ingin tanyakan kepada gurunya ya. Maka di sini ada contoh ya, ada uswah hasanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau walaupun seorang rasul, beliau tetap mau duduk bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga para sahabatnya ya gampang kalau ada suatu permasalahan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, gampang bagi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena Rasulullah adalah sosok yang sangat mudah untuk tempat bertanya. Rasulullah sangat mudah untuk ditemui oleh para sahabatnya ya. Jadi seperti itu seharusnya seorang guru dengan murid ya. Ada hubungan keakraban di antara mereka, sehingga tidak ada yang segan untuk menanyakan perihal agama ya kepada gurunya ya. Namun walaupun akrab ya, hubungan seorang murid dengan gurunya ya, tentulah di sana harus diperhatikan adab-adab ya. Karena berbicara dengan guru itu berbeda dengan berbicara dengan teman ya. Harus ada adab-adabnya ya. Bercanda dengan guru juga tidak sama dengan bercanda dengan teman ya. Walaupun akrab, tetap bisa akrab ya. Duduk-duduk bersama guru juga bisa ya. Namun ada adab-adab yang berbeda dengan kalau kita duduk bersama teman-teman kita, kalau kita bercanda dengan teman-teman kita ya. Ya kebiasaan manusia, kebiasaan kita ya. Kalau kita duduk bersama teman-teman kita ya, kita kan biasa bercanda berlebihan ya. Dan itu sebenarnya tidak baik ya. Kata-kata juga tidak terkontrol ya. Maka jangan sampai keakraban kita dengan guru kita ya, maka kita samakan dengan keakraban kita dengan teman-teman kita ya. Bercanda seenaknya di depan guru itu nggak bagus ya. Kata-kata juga tidak terkontrol di depan guru, itu tidak baik ya. Maka walaupun akrab, silahkan akrab ya, dan itu adalah sebuah kebaikan, agar apa yang kalian belum fahami bisa kalian tanyakan kepada guru kalian. Apa yang menurut kalian susah dari pelajaran bisa kalian tanyakan. Kalian juga tidak takut bertanya, tidak takut bercerita ya, tidak segan untuk menanyakan beberapa hal yang kalian dapatkan, yang kalian susah, yang tidak tahu jawabannya ya. Namun
kalian harus memperhatikan adab-adab dalam bertingkah laku, bertutur kata di depan guru kalian ya. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun mereka bisa duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka duduknya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, dengan memilih kata-kata yang baik di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis ini, cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Id tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab." Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Bajunya sangat putih. Tiba-tiba ada laki-laki datang, bajunya sangat putih. Artinya bersih. Tidak ada debu sama sekali. Tidak ada kotor, seperti baju yang baru. Syadidus sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. Artinya tidak berdebu, rapi sekali. Yang anehnya apa? La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya itu bekas-bekas perjalanan jauh. Tidak terlihat padanya itu bekas-bekas perjalanan jauh. Padahal apa? Wala ya'rifuhu minna ahad. Padahal kami, satu pun di antara kami tidak ada yang mengenalinya. Artinya ini aneh, ya. Ini adalah kejadian yang aneh. Ada orang yang sangat rapi, rambutnya rapi, bajunya rapi, namun tidak kami kenali. Dan tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Ini kan aneh pada zaman dulu. Zaman sekarang ya tidak aneh lagi, ya. Zaman dulu aneh. Artinya orang ini bukan orang jauh, namun kami tidak kenal. Kalau orang kampung sini kami kenal, berarti orang ini adalah orang yang jauh. Tapi kok bekas-bekas tanda-tanda dia itu perjalanan jauh tidak kelihatan. Dikatakan orang jauh, ya juga tidak. Kenapa? Karena tanda-tanda dia ini habis dari perjalanan tidak ada. Ya dulu kan perjalanannya pakai onta, pakai kuda, ya kan? Kalau orang datang dari tempat yang jauh, mesti dia kelihatan. Ya. Bajunya kah kusut, kotor kena debu, rambutnya kah berdebu, tidak rapi, kusut, ya kan? Ini dikatakan orang jauh juga tidak. Kenapa? Karena bajunya masih bersih, rambutnya masih hitam. Dikatakan orang dekat, orang kampung sini juga tidak. Kenapa? Karena kami tidak mengenalnya. Satu pun di antara kami yang tidak mengenalnya. Satu pun di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Maka ini suatu keanehan, ya. Suatu keanehan yang terjadi. Keanehan yang berikutnya apa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Keanehan selanjutnya apa? Dia datang dan duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang dan langsung duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyandarkan lututnya di depan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Ya. Di sini ikhtilaf para ulama, dua paha ini apakah paha laki-laki itu ataukah paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang kuat adalah maksud dua paha ini adalah dua paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti kalimat sebelumnya, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Berarti di sini apa? Dia meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini keanehan kedua. Ya. Dia datang duduk di depan Rasulullah dengan sangat dekat dan meletakkan dua tangannya ke paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, berikan kabar kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama, rukun Islam yang pertama. Ya. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Islam juga engkau mendirikan salat. Yang kedua, yang ketiganya apa? Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan. Islam adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau berhaji ke Baitullah Makkah al-Mukarramah, Masjidil Haram, in istata'ta ilaihi sabila, jikalau engkau mampu berjalan ke sana. Dan ini yang dikenal dengan rukun Islam, ya. 5 rukun Islam. 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, ya. Inilah yang dinamakan rukun Islam. Ya. Nanti kita jelaskan tentang satu-satu tentang rukun Islam ini insyaallah, ya. Lalu laki-laki ini, ya, qala sadaqta. Ini keanehan yang ketiga, ya. Lalu dia mengatakan, Anda betul, ya. Dia mengatakan kepada Nabi, Anda betul, ya. Ini keanehan yang ketiga, ya. Dia yang bertanya, kok dia yang membetulkan, ya. Dan ini yang dikatakan oleh para sahabat, ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata para sahabat, kami kaget, ya. Kami takjub, kami bingung. Kata para sahabat, dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan. Seharusnya kan kalau bertanya itu, kalau dijawab, oh iya gitu kan. Tapi ini kok dia bertanya setelah Nabi jawab, Anda betul, ya. Seakan-akan dia sudah tahu jawabannya, ya. Seakan-akan ini pertanyaan seperti pertanyaan guru kepada muridnya, ya kan? Misalnya Anda tanyakan, ya, kepada antum misalnya, ya, apa rukun pertama dari rukun Islam? Maka ada yang menjawab misalnya 2 kalimat syahadat Ustaz. Maka kata Ustaznya apa? Anda betul. Nah, ini kan pertanyaan Ustadz kepada muridnya, ya.
Karena ustadz ini bertanya kepada muridnya bukan karena tidak tahu, bukan, tapi karena mentes, ya, mencari tahu siapa yang tahu di antara muridnya tentang rukun Islam, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Jibril, oleh laki-laki ini, ya, yang membuat bingung sahabat, ya. Dia yang bertanya, kok dia yang mengatakan Anda betul, ya. Ini keanehan yang ketiga, ya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu laki-laki ini menanyakan lagi, ya. Fa akhbirni 'anil iman. Maka beritahu aku tentang yang namanya iman. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, satu, engkau beriman dengan malaikat, dua, engkau beriman dengan kitab-kitab Allah, tiga, engkau beriman dengan para rasul Allah, empat, engkau beriman dengan hari akhir, lima, engkau beriman dengan takdir baik dan buruk, enam, ya. Maka inilah juga yang dinamakan rukun iman, ya. Kalian juga sudah hafal, ya. Rukun iman ada enam. Beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada beriman tentang takdir baik dan buruk, ya. Qala sadaqta. Lagi-lagi dia mengatakan Anda betul, ya. Dia yang bertanya kok dia yang mengatakan Anda betul, ya. Ini suatu keanehan, ya. Lalu dia menanyakan lagi, qala fa akhbirni 'anil ihsan, ya. Nanti kita jelaskan, ya, tentang Islam, tentang iman itu nanti kita jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya, ya. Karena kalau kita jelaskan hari ini, ya, waktunya tidak cukup, ya. Jadi kita ambil dulu, kita bacakan hadis ini, ya. Kita ambil faedah sedikit-sedikit dari hadis ini, ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah dengan lebih detail, ya, lebih dalam tentang hadis yang kedua ini, ya. Jadi di sini dia menanyakan lagi, tapi pertanyaan ketiga ini tentang ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kata laki-laki ini, beritahu aku tentang yang namanya ihsan, ya, tentang namanya ihsan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ya. Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa, fa innahu yarak, maka sadarilah, rasakanlah, ya, bahwasanya Allah melihat engkau, ya. Maka disinilah letaknya kekhusyuan dalam beribadah, ya. Ketika kita beribadah, ya, dengan derajat ihsan, ya, kita seakan-akan melihat Allah, atau kita rasakan, kita yakini, kita sadari Allah melihat kita, maka disinilah terletaknya kekhusyuan dalam beribadah, ya. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan, ya. Lalu laki-laki ini bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kata dia, beritahu aku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, ya. Tidaklah orang yang ditanya tentang kapan hari kiamat, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Artinya Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, ya. Rasulullah, utusan Allah saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ingat, ini suatu kaidah, ya. Nabi saja
tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apalagi yang bukan nabi. Ya. Maka kalian jangan tertipu ya dengan ramalan-ramalan hari kiamat. Ya. Baik yang meramal itu dukun atau yang meramal itu adalah seorang ustadz. Ya. Jangan percaya tentang ramalan-ramalan terjadinya hari kiamat di bulan ini, di tahun ini. Ya. Jangan percaya, jangan sekali-kali percaya tentang itu. Ya. Karena Nabi saja tidak tahu. Ya. Ini hadisnya. Ya. Nabi saja tidak tahu tentang kapannya terjadi hari kiamat, apalagi yang bukan Nabi. Dan memang tentang kapan hari kiamat itu memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah ayyana mursaha. Ya, kapan terjadinya? Apa jawaban yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Menjawabnya bagaimana? Qul innama ilmuha indallah. Katakan wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang hari kiamat, jawabannya apa? Innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, yang tahu hanyalah Allah. Ya. Maka jangan percaya dengan ramalan-ramalan tentang hari kiamat. Baik yang meramalkan itu pakai peci, pakai surban, pakai gamis, pakai janggut. Ya. Apalagi yang meramal adalah seorang dukun. Ya. Jangan pernah percaya, karena memang sudah dari dulu ya, memang ada ramalan-ramalan tentang hari kiamat. Dulu waktu anak SD ya, itu ada ramalan hari kiamat akan terjadi di tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Dulu ya, waktu anak SD itu. Dan anak ketika itu takut ya. Kalau nggak salah, kalau nggak kelas 5 atau kelas 6 ya, anak takut. Akan terjadi hari kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Orang-orang di kampung anak takut ya. Dan ternyata sampai sekarang tahun 2020 ya, tidak terjadi hari kiamat. Dan baru-baru kemarin juga ada kan yang meramal akan terjadi hari kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Bahkan ada filmnya kan, film kiamat 2012 ya. Ternyata tidak benar ya. Dan nanti akan ada lagi ya. Memang akan ada terus orang-orang yang ahli peramal ya. Baik dia pakai peci atau dia seorang dukun ya. Maka jangan pernah percaya tentang ramalan-ramalan tersebut, karena kaidahnya dalam tentang hari kiamat apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi saja tidak tahu, apalagi yang bukan nabi. Dan di Al-Qur'an yas'alukan nasu 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi qul innama 'ilmuha 'indallah. La yujalliha liwaqtiha illahu ya. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat ya. Lalu kata seorang laki-laki tadi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya ya. Dan memang hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya, namun ada tanda-tanda yang Allah Ta'ala beritahukan kepada Nabi kita ya. Tanda-tanda sebelum hari kiamat itu terjadi. Hari kiamatnya kapan terjadi tidak ada yang tahu. Namun ada tanda-tanda yang memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala
akan terjadi hari kiamat kalau tanda-tanda ini sudah mulai ada. Ya. Apa tanda hari kiamat? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'iyata tawaluna fil bunyan. Ya. Waktunya habis ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah ya, tentang tanda-tanda hari kiamat dan penjelasan tentang rukun iman dan rukun Islam ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.